وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الشفاء عاجلا والصحة تامة لنا ولا يا جماعة مسجد الأسوة وبالخصوص في البلاد. Berdoa semoga semua yang tadi beserta keluarga di rumah masuk surga. Diberi badannya sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saya juga bersyukur bisa hadir pagi ini. Saya sampai dari Surabaya malam jam 4 Isya atau ada pulang ke rumah setelah 2 tahun menghindari kaget, jadi lama sampai rumah jam 9 setelah sebentar tidur. Pagi-pagi mau berangkat ke sini dari jemput sama Pak Ketua. Nyari kunci nggak ketemu. Kunci pintu terbalik. Mana nih kunci? Itu saya masih tanah. Kemana kunci? Jadi pilihannya pakai baju yang ada di koper. Baju batik apa-apa. Jangan dibilang ketemu padang. Kalau saya ngomong pakai batik, untuk pandangan pasir. Baik. Hari ini kita akan mengkaji tafsir jalan lain. Kalau menurut kita isi dengan tarhib pertama, karena menurut sujud hari ini penutupan pengajian. Falamma ja'a amruna bi'ihlakihi, maka tatkala datang perintah kami untuk membinasakan kaum Lut, ja'alna 'aliyaha ay qawman safira. Kami jadikan negeri kaum Lut yang di atas, yaitu negeri kaum Lut itu, yaitu ke bawah kampung itu. Ayat artinya iman rafa'aha jibril ila samai wa aswaqaha, maka pula dengan cara mengangkat kampung itu oleh malaikat Jibril ke langit, terus dijatuhkannya, dicungkir pada kampung itu. Amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani kampungnya dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini untuk Joko, tanah yang dimasak dengan api. Untuk jadi dasar kayu dengan bertulut yang musamma dan mu'allam dan alaikum majur maghfirah. Bertulut yang diberi tanda di atas itu nama-nama orang yang direpari. Kalau nama-nama orang yang direpari itu Afrika oleh Tuhan. Walaupun nama Nizorah itu kata hijau. Selama dia hijau apabila itu menunggu ini dan ketika anak itu tidak berani jatuh, kalau itu atau antara atau negara itu dengan orang yang berkaitan dengan ya Ibrahim tidak ada. Karena dalam Madian atau Syuaiban dan kami itu penduduk Madian, saudara mereka ialah Nabi Syuaib. Wala yaqulu Allaha wa innahu dia berkata, hai kaum Lut, subhanallah Allah, berkata kepadanya, sekalipun tidak ada bagi Tuhan selain Dia. Wala tu'minu wa mizana, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Ini awal yang
kamu dalam keadaan baik ialah kenikmatan yang meliputi kamu. Tidak usah mengulangi. Wah ini aku alaikum bila begitu dan punya aku. Khawatir aku jika kamu tidak mau beriman. Ada bayau mu'min dan ada hari yang meliputi mereka. Yang meliputi kamu hukum, yang meliputi hukum. Bahwa sepuluh yaum ini majalah ini dan menyebabkan hari di mana anda ialah majalah karena menimpanya azab pada itu hari. Waya kaum awalnya wanita timma biqismi bil. Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan sempurnakan semuanya dengan adil. Adil dengan adil. Wala tafadhalna asya'ahum dan janganlah kamu mengurangi begitu manusia terhadap hak mereka. La tamsuhum bil haqqi syai'an. Janganlah kamu mengurangi mereka dari hak mereka sedikit pun. Wala ta'tau bi haqqil muslimin dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kesalahan. Seperti membunuh dan lainnya. Min Asia jika demokrasi dari hari Asia menantang terus absada yang membuat kerusakan harus masyarakat menjadi hal yang memuaskan di makna amilnya tak tahu untuk makna amilnya yaitu lapat tahu. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Ayat barusan menjelaskan fakta secara yang tidak bisa dibantah dan bisa dibuktikan langsung bahwa setiap orang yang mengingkari Allah, mengingkari Rasul, berujung pada kebinasaan. Contohnya kaum Nabi Lut. Buktinya mana? Sudah ada faktanya danau laut mati. Bahwa itu umat Nabi Lut. Tidak jauh dari tempat Nabi Lut berdakwahkan Islam ini. Juga ada umat Nabi Syuaib di Yordan ke arah utara. Umatnya kaya-kaya, pedagang-pedagang besar, kaya curang. Sehingga diingatkan oleh Nabi Syuaib. Yang pertama juga menyembah Allah dan jangan curang. Sayang umatnya lawan dibinasakan. Mana ayatnya kita baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma maka tatkala ja'a amruna datang perintah kami. Kaminya Allah dan malaikat. Lagi untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya kakak namanya Haran. Haran punya anak Lut. Nah ini jadi Nabi Ibrahim juga Nabi Lut. Keduanya meninggalkan Babilonia yang dikuasai oleh Raja Namrud ke arah Palestina, di Gaza. Sampai di Palestina, mereka bagi tugas atas perintah Allah. Nabi Ibrahim mendakwahkan Islam di Gaza, Palestina sekitarnya. Sementara Nabi Lut mendakwahkan Islam di dua kota, Sadum wa Amroh. Jadi dari Kanaan ke Sodom dan Gomora. Ya kira-kira 4 kilometer. Nah, Nabi Lut mendakwakan Islam ke dua kota ini. Sayang, umat Nabi Lut ini durhaka. Disuruh nyembah Allah nggak mau. Lebih suka menyembah berhala. Disuruh beriman pada Rasulnya menolak, malah mengusir Nabi Lut. Akhirnya apa? Allah perintahkan kepada para malaikat lagi untuk membinasakan kaum Lut.
Caranya gimana? Ja'alna aliyah, kami jadikan negeri kaum Lut, Sodom dan Gomora, dua kota ini. Aliyah yang di atas, Aikurahum, itu negeri kaum Lut itu, sabilah jadi ke bawah kamu itu. Ayat artinya, biar Bapak Jibrilu ila samani, dengan cara diangkatkan kampung itu, negeri itu, kota itu, oleh malaikat Jibril ke langit. Jadi dua kota ini diangkat oleh malaikat Jibril ke langit. Diangkat wantoha matlubatan ilal, ditebaliki, terus dijatuhkannya, dijungkir balikan, dan diangkat, dibalikin. Jadi di atas ke bawah, orangnya gimana? Terkubur hidup-hidup. Bukan cuma itu, udah dibalikin, dijungkir balikin, wa'amtorna alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani kampungnya itu dengan batu dari tanah yang terbakar, sijil. Ini tubiha binnar, tanah yang dimasak dengan api di neraka. Di tanah dibakar jadi batu. Nah, batunya itu ditibanin kepada penduduk. Dan di setiap batu ada namanya, dan namanya pasti jatuh kepada orang yang namanya ada di situ, di batu. Dari sinilah orang kemudian terilhami untuk membuat peluru medali. Jadi ide peluru medali itu asal dari Allah. Mandu dengan bertubi-tubi, jadi terus-terus bertubi-tubi. Mutatabirin, ya, berturut-turut. Mutawwamatan yang diberi tanda, mu'allamatan alaihi ismu mayyur nabiha, yang diberi tanda di atas batu itu nama-nama orang yang dilempar. Jadi batu itu dipersiapkan di api neraka, dibakar, kemudian dikasih nama dan dijatuhkan kepada penduduk kaum Nabi Lut. Dan batu itu ada namanya, jatuhnya ke orang yang ada di nama batu. Indah diberikan oleh Tuhan maksudnya. Dzarfun laha, ini dzarf untuk lapar. Jauh, wa mahiyah, dan di saat itu tidaklah jauh al-hijau al-biladun, batu itu atau negeri itu minal zalimin, dari orang-orang zalim. Kesimpulannya apa? Kalau orang zalim binasa. Kalau orang pengen selamat jangan zalim, taat. Kalau orang al-uswah tidak zalim, insya Allah selamat ya. Bukan cuma selamat masuk surga. Jadi kalau kepengen selamat, ya terus di jalannya Allah. Satu fakta. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesempatan bisa melihat danau Laut Mati. Kalau Bapak berangkat dari Mesir menuju ke Yerusalem, dari Yerusalem menuju ke Yordan, akan ketemu. Danau Laut Mati itu separuh dikuasai oleh negara Yordania, separuh dikuasai oleh Israel. Nah, kenapa disebut danau Laut Mati? Karena kalau orang kecemplung, kalau kecebur ke dalam danau itu, nggak tenggelam, dia kampul aja. Nah, kenapa? Karena kadar garamnya begitu tinggi, jadi nggak ada ikan, nggak ada hewan.
Jadi tahu tentang namanya, danau itu luas. Maka disebut the dead sea, laut mati. Nah, karena kadar garamnya tinggi oleh pemerintah Yordania itu diolah. Pak Erwin dipilih atau belum Pak Erwin? Ini hanya buat Pak Erwin. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, oleh pemerintah Yordan, garam yang banyak itu diolah dan dijadikan kosmetik. Jadi buat orang kaum Nabi Lut itu merupakan siksaan, tapi buat umat sekarang menjadi rahmat. Habis-habis tuh garamnya, dan nggak habis-habis sumbernya untuk mendapatkan penghasilan dari pabrik kosmetik. Kalau kita ke Yordan nanti ketemu toko tempat apa mall yang isinya kosmetik hasil dari baik di pertama. Minal zalimin ay ahli Makkah di Madinah tidak jauh. Artinya ini ayat ini ditujukan buat kita semua juga buat orang Mekah. Orang Mekah, kalau kamu menentang Allah, menentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kamu akan nasibmu kayak orang umat Nabi Lut. Sadarlah, insaflah, jangan minta, jangan bangga, manut, apa manut? Nurut sama Allah. Jadi ada dua yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kaum yang zalim ini hal-halikin celaka binasa. Siapa contohnya? Yang pertama, kaum Nabi Lut sekitar 4.000 tahun yang lalu. Jadi 2.000 tahun sebelum mati. Yang kedua yang kita bahas kaum Ashabul Aikah, kaum Nabi Syuaib. Nah, ini dua kaum ini, dua bangsa ini bangsa gagal. Kenapa? Karena zalim. Pada siapa? Satu kepada Allah. Yang kedua kepada Rasul, kepada Rasul. Ini ayat ini meskipun ditujukan buat umat Muhammad, tapi juga buat orang Mekah. Kalau kamu menentang Allah, menentang Rasul, kamu akan celaka. Seperti umat Nabi Lut. Itu tetap. Kalau orang harus sampai yang selamat, jangan tiru umat Nabi Lut dong. Yang selamat, yang selamat itu disebut al-muslimun. Al-muslimun. Umat muslimun yang menyerah pada Allah. Muslimun dari kata aslama. Aslama dari kata aslama menuju ke Islam. Al-Islam.
Itu sebabnya orang Islam kalau sholat nyerah kan? Allah, nyerah dia, nyerah kepada Allah. Jadi kalau yang selamat ikut Islam. Orang Islam al-Muslimun. Al-Islam itu akar katanya berasal juga dari kata as-salam, as-salam, as-salam. Keselamatan. Nah, orang Islam itu punya obsesi bagaimana hidup itu menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain. Jelas? Diam aja. Bagaimana kita bisa selamat? Lebih gampang ikut aja. Islam ini intinya apa? Al-Quran. Al-Sunnah. Dua-duanya kita pelajari di sini. Jadi kalau bapak yang selamat, langsung nanti ada. Makanya saya ya apa ini usahakan tetap saya tetap ada. Kalau ikut ke acaranya tidak apa. Kalau naik kereta telat. Baik, sekarang kita pindah nih. Warasalna ila madyan, dan katanya setelah kami utus, tapi sudah terjadi dengan menggunakan fi'il madhi. Ila madyan, kepada penduduk Madyan. Madyan itu penduduk di sebelah utara Aman, Yordan. Kalau naik mobil kita kan 2 jam setengah terus dari Aman. Al-Qawm, saudara mereka, saudara kaum Madyan ini memang di kawasan Madyan. Kalau orang bermedia, Syuaiban ialah Nabi Syuaib. Negerinya itu berbukit-bukit, bukit-bukit batu, ada banyak pokoknya. Nah, Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madyan. Allah, ia berkata, ia itu Nabi Syuaib, ya kaum ibudullah, hai kaumku, umatku, ubudullah, sembah Allah. Jadi seluruh Nabi, seluruh Rasul itu mengajarkan tauhid, tidak ada mengajarkan lain. Semuanya dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim. Wahyu, bertauhidlah kamu kepada Allah. Mana aku mintain wahyu? Sekali-kali tidak ada bagi kamu Tuhan selain Allah. Kata Nabi Syuaib, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Salah orang yang lain-lain. Wala tanqusul mikyar, dan janganlah kamu mengurangi takaran. Jadi dakwahnya Nabi Syuaib, satu di bidang akidah, yang kedua di bidang akhlak. Kamu dagang jangan curang, jangan dikurangi takaran. Kalau 1 kilo, 1 kilo kan. Kalau 1 meter, jangan belum 65 cm dipotong. Belum 1 kilo jadi apa? Atau dikasih ganjelan. Jangan gitu. Wal mizan, dan janganlah kamu menguasai timbangan. Ini sesungguhnya aku itu Nabi Syuaib. Arakum bi khair. Melihat kamu dalam keadaan baik. Nikmat adalah kenikmatan. Di mana nikmatnya? Allah berikan kekayaan kepada umat Nabi Syuaib. Kaya dalam nikmat makan. Hartanya banyak. Kamu dalam keadaan nikmat. Syukurilah. Dengan apa? Katanya.
dengan beribadah kepada Allah. Tughnikum ialah kenikmatan yang mencukupi kamu hanya tasbih saja, tidak usah minta-minta, tidak usah mengurangi. Betul kan? Jadi Nabi Syuaib bilang, kamu diuntungkan Allah, hidupmu kaya, usahamu maju, jangan curang. Curang di mana? Kurangi timbangan, kurangi takaran. Wa inni, dan sesungguhnya aku Nabi Syuaib, aku alaikum, khawatir terhadap kamu. Inam tu'minu, jika kamu tidak beriman kepada Allah, azab yaumin muhir, akan azab hari yang meliputi kamu. Kalau sudah kena azab, nggak ada bisa Allah. Kalau sudah masuk neraka, nggak ada bisa balik-balik. Diko meliputi kamu, yuhdikuku, yang membinasakan kamu. Wawat kuliyahum bihi, dan mensifati hari dengan azab bihi majaz, ialah majaz diwukuhi fi, karena menimpanya azab itu pada hari itu. Jadi Nabi Lut ini dakwahnya Nabi Syuaib bidang akidah, yang kedua di bidang akhlak. Akidahnya apa? Tauhid. Akhlaknya apa? Jujur. Kalau dagang biar jujur, hanya pembeli kasih, jangan dikurangi. Kalau emang 1 kilo kasih 1 kilo, kalau emang 1 meter kasih 1 meter, jangan dikurangi. Jujur. Ini akhlaknya Nabi, jujur akhlaknya Nabi. Curang itu bukan akhlak Nabi, bukan akhlak Islam. Benar? Ya. Hidup ini yang berbagi, memberi yang terbaik. Kalau dagang ya hati-hati membeli dong. Jangan dicurangi. Kalau kamu kaya tapi hati curang, kekayaan nggak berkah. Ada aja habis dengan karuan. Jelas? Kalau habis hartanya sakitnya berat. Dihitung-hitung besarnya pengeluaran untuk bayar rumah sakit dibandingkan yang dia lakukan lebih gede daripada. Jadi setara. Ya enak jujur. Saya ngomong ini bukan langsung aja nih. Di BPK dari pimpinan sampai stafnya baru. BRI. Jujur. Jangan takut jadi orang jujur. Jujur mujur. Orang jujur hancur. Mendingan jujur tapi tidur mentok. Gimana nih? Daripada nggak jujur tidur gelisah. Yang bilang Nabi, inna sidqa tumanina wal kadhiba raiba. Jujur itu menenangkan. Nah, mau di audit 24 jam boleh. Jam berapa aja mau audit nah siap. Nah, itu. Tak takutnya. Kenapa? Karena jujur. Wal kadhiba raiba. Kalau nggak jujur, gelisah. Atau ada orang mencatat, coba lihat ya, yang kulitnya dari handphone bunyi cukup repot. Siapa itu ini? Jadi, enak. Belum lagi duit haram. Duit haram itu kata Nabi Luqman bin Haram. Satu suap makanan yang sumbernya haram. 40 hari sholat jadi sholat.
Sholatnya pernah ditolak, doanya ditolak, ibadah sholat semua. Jadi, hati-hati. Kalau satu suap tadi, satu piring. Kalau 1 miliar, kalau 100 triliun, jangan asal duit. Dia terkena. Betapa duit banyak tapi akan menyusahkan. Duit sebanyak apapun, kalau kita meninggal kita bawa. Uang kita banyak, harta berlimpah, bisa beli album ini. Tapi duitnya sumbernya. Begitu kita meninggal, kita bawa. Dan nanti di sana dievaluasi mana, dari mana dapatnya duit, dari mana sumbernya. Kalau halal, kita tahu. Kalau haram, kita ya. Kalau banyak haramnya, ujungnya udah terang. Betapa hidup cuma 80 tahun, tapi bermiliar-miliar tahun bersalah. Sudah ada orang bilang aja, ada ustaz. Kita tahu apa dia mengajar doang. Pengalaman kan gitu, ya guru kerjanya masih ngasih tahu. Meskipun baik, di mana-mana. Orang boleh tak suka sama saya, tapi inilah fakta. Fakta sejarah. Kalau nggak jujur, jelaskan kamu mau disukai. Terus diulang lagi nih sama Allah. Kalimat itu ayat tadi. Wa ya qaumi, hai kaumku, kata Nabi Shu'aib. Auful mikyal wal mizan. Cukupkanlah takaran dan timbangan. Diulang lagi. Dalam ilmu tafsir ada qawaid tafsir, kaidah tafsir. Kalau ada ayat yang diulang dalam satu surat secara berurutan, menunjukkan kuatnya makna ayat dan pentingnya ayat itu untuk diperhatikan. Apa demikian? Cukupkanlah timbangan takaran, wal mizan timbangan. Bagaimana cukupkan? Hatimu sempurnakanlah keduanya. Jelas? Bil qisti dengan adil, bil adil dengan adil. Wala taqsud nasya'um. Janganlah kamu mengurangi dan merugikan manusia katanya terhadap hak mereka. Jangan. Itu kalau soal bisnis, kalau soal ajar. Bapak Ibu berhak untuk dapat ilmu dari saya. Dan ilmu yang diajar mesti benar. Iya, nggak boleh salah. Dan saya punya kewajiban menyajikan yang benar, menerangkan yang benar. Quran. Itu sebabnya saya kalau mengajar dimanapun ada kitabnya. Nggak ada ceramah. Ceramah bisa dibubuhin, bisa diolah. Tapi kalau kita jelas, Quran Allah langsung. Jadi kalau itu mana, jangan kilo dengan orang yang lebih banyak. Beneran? Orang biar duitnya triliunan, apalagi puluhan triliun, ratusan triliun, tetap aja kalau makan sesuap bener. Emang kalau bicara tentang pada belum bisa sama aja kita. Apalagi kalau duitnya banyak, perusahaan besar, repot. Saya dulu sebelum COVID-19 itu ngajar di Kawai. Terus saya ceritakan, itu yang punya orang ketiga terkait dengan Indonesia. Rumahnya luar biasa. Kalau di Jakarta naik helikopter,
nggak mau naik jalan darat. Ini sopirnya bilang sama saya waktu saya dijemput, terus nanti dijemput saya susah mau makan. Saya bilang makan aja susah. Kata dia, kalau sekali makan 3,5 juta. Saya bilang makan apa sih? 3 juta, sekarang burung walet. 500.000 itu kapsul. Untuk kapsul 50.000. Jadi kalau 10, 200.000. Jadi sekali makan 3,5 juta. Sekali makan kalau sehari 3 kali 10 juta. Itu kalau orang harus makan ukuran dimakan 3 kali. Jadi repot banget. Satu, yang kedua, orang itu nggak mau pergi bareng-bareng keluarga. Suami, istri, anak, mantu, cucu nggak mau deh. Kenapa nggak mau? Takut pesawatnya jatuh. Kalau jatuh mati semua. Perusahaan nggak ada yang ngurusin. Makanya mana? Nggak pernah. Kok dibantu gitu? Takut. Masih mendengar kita. Itu udah lewat juga ya. Sudah. Kadang-kadang doa ya. Renang masuk. Tapi doa ya. Berjalan doa ya. Kalau itu mendengar kita. Jadi jangan usah. Bersyukurlah dengan yang ada. Entah ada rumah kalau di Pondok Indah belum tentu. Saya dulu ngajar di Pondok Indah bulan sekali. Di keluarganya Pak Agung Goblan pernah deh. Pindah-pindah terus di sini. Bulan di sini, bulan ini pindah sana gitu ke jemaah. Ada satu jemaah yang rumahnya udah besar. Itu dia punya garasinya mobil 5 Pak. Garasinya doang. Terus dia bilang saya tahu siapa Ustaz. Ini kalau dari mana Pak? Pak Ustaz enak, lebih bahagia dari saya. Bapaknya lebih balik-balik. Yang ngomong gitu mungkin saya bukan apa. Ustaz lebih enak dari saya. Gimana maksudnya? Biasa. Mobil saya banyak, yang pakai anak-anak, ponakan, itu sudah apa? Jadi saya cakap tuh Pak Ustaz, saya cuma ngiler doang. Cuma ngiler doang, pinjam doang. Kenapa dia tanya? Kursi roda. Jadi kalau gitu gimana? Jadi duit banyak belum tentu bahagia Pak. Jangan. Habitat, apa habitat? Udah, dinikmati aja, disyukuri itu. Tinggal di mana nih? Hanya dalam perut sih. Jangan kepengen pinjam di tolong. Betul. Dan itu bahagia. Tinggal di dalam di perutnya PIE. Gitu. Gimana gitu? Berapa? Kalau kenapa-napa kita teriak ini tentang anak. Pasti kalau pondok kita itu beberapa kan dari lain. Kalau ada takut tenang. Masing-masing aja langsung. Ini nanti ini Mas. Kita buat selamatan orang datang tentang anak. Langsung dapat. Jadi jangan merasa enak jadi orang belum tentu. Jadilah diri sendiri. Amin. Walau tak benar asyam, janganlah kamu mengurangi, merugikan manusia terhadap mereka. Dan nusuh min hakim syai'an. Janganlah kamu mengurangi mereka dari hak mereka.
Walan ta'tau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat dosa menyata. Hidup cuma sekali. Kamu sedang merusak yang bagus untuk membuat islah kebaikan. Itu aja. Setuju nggak? Kalau merusak Pak, ntar kita meninggal, nah syukur mati. Kalau kita dulu hidupnya yang merusak mulu, disumpahin orang. Kalau kita banyak kebaikan, ya Allah, orang itu baik banget. Mau hidupnya, amannya banyak, jangannya banyak. Semoga tempatnya di surga. Orang doa, kalau itu nyakitin, menggelit orang, enak. Benar? Ini dulu ya, santai dulu ya. Nah, tidak lama lagi. Kita minum dulu dengan Ibu, udah minum belum? Minum makan kue. Kurang dari 2 pekan kita umat Islam, bahkan umat manusia akan menyambut karena Nabi Syahrul Azimul Mubarak, bulan yang agung penuh berkah. Ya Nabi pidato. Karena mereka katakan Syahrul Azim, bulan yang agung, ada alasannya. Karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Bulan yang namanya disebut di Quran Syahrul Ramadan al-Ladzi unzila fihi al-Quran. Sebut di Quran namanya. Bulan merah, Zulhijjah, Rajab, Syaban, tapi Ramadan tersebut menunjukkan bulan ini bulan yang penuh dengan hikmah dan faedah Quran. Yang kedua, kata Nabi dalam pidatonya, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu ada satu malam yang nilai ibadah di malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar. Kalau 1000 bulan kita hitung, sama dengan 83 tahun 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau bapak ibu dapat malam itu, ibadah di malam itu, dapat barokahnya, dapat dikabulkan. Umur bapak, umur ibu diperpanjang 83 tahun 4 bulan. Pertanyaan umur apa kan gitu? Umur ada 2 macam. Umurnya di atas, yang dijalani sekarang. Ada umur ibadah. Umur nyata dengan umur ibadah yang sama. Misalnya, ada orang umurnya 90 tahun meninggal. Kalau 80-nya 70-an udah ketemu. Tapi ini takut-takutin dua anaknya. Terus 70 lebih ini. Tapi umur ibadahnya bisa ribuan tahun. Bagaimana hitungnya kan gitu? Kok umur ibadah bisa ribuan tahun gini? Ini orang waktu hidup di dunia sejak umur 15 tahun
Tiap tahun dapat saya itu pada. Jadi umur dia nih 90 minus 15. Berapa itu? 75 kali 83 tahun. 4 bulan. 75 nggak tahu dia berapa? Dia mana? Udah 6 ribuan ya? Ya. Jadi bisa 6.000 tahun. Nah, ini masuk akal. Gitu. Masuk akal. Dengan hadis Nabi waktu mau meninggal Rasulullah. Sebelum wafat, Nabi ajak ngomong dulu malakul maut. Dia malaikat maut, kaifa hal yaumil qiyamah? Ini malaikat maut. Bagaimana keadaan aku di hari kiamat? Kata Rasulullah. Malaikat maut jawab, Allah melarang Nabi lain masuk ke dalam surga sebelum engkau dulu. Nabi senyum, bernabi meter. Tentang. Jadi sebelum Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad dulu masuk surga. Tapi tanya lagi, wa kaifa hada ummati yaumil qiyamah? Bagaimana keadaan umatku nanti di hari kiamat? Kata Nabi. Malaikat maut mengatakan Allah melarang umat lain masuk dalam surga sebelum umatmu dulu masuk surga. Apa artinya? Sebelum umat Nabi Adam, sebelum umat Nabi Nuh, sebelum umat Nabi Ibrahim, sebelum umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman masuk surga orang atas dulu. Kalau dapat dari modal, gimana mau dapat modal? Jadi mestinya tuh kita dari sekarang ditekadin. Ya Allah, aku bertekad kepada Engkau ya Allah. Kalau tahun ini, Ramadan tahun ini, saya bakal puasa pol. Jangan cuma 2 orang. Mesti target dong, jangan nggak main target. Kalau nggak main target, asal-asal puasa aja. Tahun ini saya mesti pol. Puasa pol, terawih, pol. Khatam Quran, zakat sunnah, sedekah banyak. Itu kota dapat. Ini nih, di antara tanggal 20 sampai 30 Ramadan diduga, perkirakan. Makanya kalau Bapak sholat tarawih di Mekah tanggal segini, ya Allah, Allah. Ini orang Pak Ibu dari sebelum maghrib berangkat masjid. Tapi di masjid buka puasa, Bang Anar banyak disediakan oleh masjid, disediakan oleh kota, disediakan oleh pajak 3. Ada kurma, ada buah, ada roti, ada yogurt, macam-macam. Makan itu aja udah banyak. Terus sholat Isya, habis Isya tarawih. Di sana tarawih 20 rakaat. 2 rakaat, kalau 1 kali sholat tarawih, khatam 1 juz. Makanya nanti imam yang lagi baca Quran, makmumnya ada boleh. Boleh ikuti bacaannya dia. Gitu. Kalau nggak ngantuk, boleh dibuka. Makanya tahu nih, malam apa? Malam 17, juz 17. Disiapin, jangan wolong-wolong. Keburu bahasa. Disiapin, itu malam 17, juz 17. Wolong-wolong. Nah, udah diikuti. 1 juz 10 lembar. 1 lembar 2 halaman kan? Jadi 1 juz 20 halaman. Jadi 1 halaman. Jadi itu kira-kira 1 jam baca Quran. Udah selesai sholat tarawih 20 rakaat,
istirahat. Nanti setengah satu ada apa-apa lagi. As-salatu al-qiyam. Allah bangun lagi. Jadi orang nggak pulang di masjid. Zikir, doa, istiqamah, baca Quran. Setengah satu, jam 1 berdiri lagi. Sholat lagi 8 rakaat. Jelas? 2, 1 juz lagi. 8 rakaat itu 1 juz. Tahajud. Itu untuk dengan witir siapa? Jadi semalaman kita mendengar imam baca 2 juz. Pada waktu witir doanya panjang. Apalagi malam 27. Sampai kayak mau pecah tuh Masjidil Haram. Amin, amin, amin. Orang meneteskan air mata. Maksud saya cerita begini. Bahkan ada saya lihat orang pakai jas, pakai dasi, dan hanya dari mana? Miliar dari Riyadh. Nanti kita ingat ini malam aku mau terhormat. Dan kepada dia sengaja datang dari Masjidil Haram mau sholat. Kalau saya orang bertujuh jangan salah. Benar kan? Orang Al-Uswa jangan salah. Kalau tanggal 20 masih pakai sepatu di masjid. Benar. Tahun 27 baru lagi makin. Biasanya di pasar Imam Sudaid, Profesor Sudaid, Abdul Rahman dan Sudaid. Soalnya panjang, nikmat banget. Waktu saya, kita mikir, betul nggak? Mikir, terawih 20, stop dulu, tidak mikir. Tapi jam 1 sholat lagi tahajud. 2 salat, 2 rakaat sampai 8 rakaat. Tutup dengan witir 3 rakaat. Selesai dikit-dikit tahu. Nah, karena di masjid banyak orang yang tikam, ibu-ibu dan antri rendang, betul kalian? Antri lupa, buat apa? Ya, buat ibadah. Itu sementara. Jangan sampai nyesel. Tahun depan, Ramadan tahun depan betul ngalamin di masjid. Itu bukan anak-anak putih. Siapa jamin tahun depan masih hidup ya? Makanya begitu masuk Ramadan, aduh, dunia bisa dicari. Tapi Allah cuma satu dia. Jelas? Kenapa saya mengatakan begitu? Karena bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, berkahnya. Di mana berkah? Masih kuat kan? Makanya pada kecil. Kata Nabi, "Man taqarraba fihi bi hasatin min al-khair." Hadis sahih. Siapa orang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan mengerjakan amal sunnah, karena kaban ada faridatan fi masjid. Siapa orang mendekatkan diri di bulan Ramadan dengan mengerjakan amal sunnah, dikasih pahala. Sama dengan pahala amal wajib di bulan lain. Jadi kalau Bapak ikut sholat 2 rakaat, sholat sunnah, kemudian subuh, itu pahala sama dengan 2 rakaat sholat fardu. Wa man adza fardatan fi, siapa orang mengerjakan amal fardu di bulan Ramadan, karena kaman ada 70 fardatan fi masjid. Sama pahalanya dengan mengerjakan 70 kali fardu di bulan lain. Kalau kita hitung, orang kalau sudah banyak hitung tiap hari. Kalau
yang sholat berjamaah sehari kan 5 kali bukan? 5 kali 70 kali 27. Kalau kali sebulan kali 30 itu berapa? Ada orang hitung sama dengan sholat 120 tahun. 5 kali 70 kali 27 kali 30 sampai 120 tahun. Jadi kalau kita sholat berjamaah tiap hari di masjid Al-Aqsa kayak begini pahalanya sebulan. Makanya jangan gara-gara pengen lebaran, kepengen jalan-jalan, mengorbankan yang mahal. Setuju? Yang terakhir deh. Karena sebentar lagi mau masuk Ramadan, ada hadis kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukum syahrul Ramadan," apabila salah satu di antara kamu masuk bulan Ramadan, sementara dosanya dengan sesamanya belum termaafkan, kalau dia puasa, Allah tidak berikan rahmat padanya. Salah seorang hadis mengatakan nggak diterima puasanya. Itu sebabnya supaya nanti puasa kita diterima. Ya, sebelum masuk Ramadan di bulan Syaban dia cari maaf-maafan. Cari maaf-maafan. Sekarang waktunya nih. Jadi yang di Indonesia kadang-kadang maaf-maafan tanggal 1 Syawal. Ini benar Syaban. Sekarang supaya apa? Supaya urusan kita dengan Allah fokus dan jelas. Makanya juga Bapak oleh Mesir, kalau ke Yaman, kalau ke Jordan, kalau bulan Syaban orang datang bersilaturahmi ke rumah saudaranya, ke rumah kakaknya, ke rumah sepupunya, ke rumah pamannya. Apa ini? Datang silaturahmi, ngomong-ngomong, nanti maaf-maafan pulang. Dan ada hadis tadi, tidak akan diterima puasa seseorang apabila dosanya dengan orang tuanya belum termaafkan. Kalau gitu gimana? Mumpung masih ada waktu 2 minggu lagi, kurang dari 2 minggu. Kalau orang tua kita masih hidup, datangin. Saudara enggak? Datangin. Ya, cuman kalau datang ke rumah orang tua jangan lenggang kangkung. Nenteng-nenteng apa kira? Ya kan? Pantes. Dia bilang, "Mas, saya bertanya, selama ini yang hidup mati minta maaf saya. Berbuat yang tak nyaman, tak enak. Mas nanti Ramadan jangan banyak pikiran, ibadah aja. Imam nih buat puasa sebulan. Segepok. Ini buat buka sebulan. Ini buat terawih sebulan. Ini buat sahur sebulan. Tempat gepok. Ini buat lebaran, Mas. 5 gepok kalau ratusan bulan kan lumayan dong. Betul nggak? Dulu mak kita tuh digituin, ya Allah. Doanya nggak berhenti. Itu ada yang udah pulang yang masih doa. Dan Allah langsung nanti Pak. Langsung. Lebih dari itu. Jadi kalau itu gimana? Mumpung orang tua masih hidup, pasti. Jelas. Kalau meninggal gimana? Datangin kuburnya. Datangin baca salam. Salamun alaiki ya hajat bulan nabi sebulan. Itu kata Rasulullah. Rohnya diturunin roh ibu kita. Ke situ. Jelas. Dan bahwa yang tadi beliau bunga hatinya tenang akhirat tenang. Beliau lihat kita nggak lihat. Apa yang baca doa? Kata Imam
Muslim hadisnya sahih. Baca surah Yasin. Jangan takut Pak. Baca Yasin di atas kubur bagus boleh. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, dapat saya surat Yasin fil qabr. Tidak mengapa sangat bagus membaca surah Yasin. Kemudian setelah baca Yasin doain orang tua kita. Oh, tendang orang tua. Siapa belain kalau bukan kita anaknya? Kita nggak tahu tuh ibu kita di sana senang apa susah. Kalau ibu kita mak kita senang syukur alhamdulillah susah. Siapa yang doain? Siapa yang belain kalau bukan kita anaknya? Kemarin kalau saya khutbah terus malam Jumat saya ceramah di Jawa Timur. Siapa lagi dengan orang tua kalau bukan kita? Maka itu yang qabri ila kalqari al-muqawwid. Mayit itu harus di kuburnya persis seperti orang tenggelam nggak bisa berenang. Bisa bayangin nggak? Tenggelam nggak bisa berenang, aduh, susah, sorok, repotok, nggak apa. Lalu gimana? Kita itu tangan kita belain, hanya apa jantung. Bagaimana doain orang tua kita itu seperti itu? Kita dengan beliau beda alamnya. Karena di doa itu dengan doain. Sekarang, bagaimana kalau mau ziarah kubur jauh ke Aceh? Jauh, ongkosnya sedikit. Belum lagi kalau orang kampung kan, orang kampung itu kalau mendengar orang yang datang, orang kaya datang. Semua datang nengokin, ngertaknya datang. Namanya paman datang, buah datang, waktu. Masa kita pulang balik ke Persik, hitung gede juga modal. Ada cara lain. Kalau nggak sempat pulang ke kampung, panggil adik-adik di Jakarta. Jadi ruang tuh ya, ada apa bang? Baca doa buat mak kita yang mama kita nanti sono kumpul. Datang adik-adik kumpul rumah baca doa bersama. Doa arwah karena doa arwah susah jadi roa. Kumpul roa. Jelas? Cara jangan dulu ya tuh. Bismillah. Kita nggak tahu umur kita nggak tahu caranya sekarang. Nah, oleh karena itu saya karena ini penutupannya saya minta maaf. Mungkin yang bukan mungkin pasti yang banyak ngomong saya kan. Tapi itu cuma dengerin doang. Yang paling patut minta maaf saya. Kalau bapak ibu nggak usah minta maaf. Saya itu kalau sudah pulang aja istighfar 3 hari minta syukur sama Allah. Saya udah lupa udah. Nggak ada tentang gimana. Kalau saya doain semua masuk surga. Jadi nggak ada tuh marah, dendam. Ya, ada. Buat saya ini jamaah saya butuh saya selamatkan. Amin ya. Cukup dulu ya. Kita baca doa. Tidak ada pertanyaan kan? Tanya itu saja. Bila terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu. Kami atas nama saya Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang selalu aktif untuk memakmurkan masjid ini dengan kegiatan salat jemaah dan taklim yang kita laksanakan pada saat ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada guru kami, Kiai Haji, atas pimpinannya pada kami semua jemaah Minta Rasulullah
dan kami tidak bisa membalasnya. Dan kami hanya bisa berdoa semoga guru kami ajamu memberi kesehatan sama kita, sehingga beliau bisa membimbing kita semua menjadi jemaah-jemaah baik. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan kami dalam melayani jemaah semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan ini menjelang Ramadan, semoga kita maaf-maafan. Semoga kedepannya kita melayani bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan dalam keadaan yang bersih, sehingga amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam taklim subuh bulan Syawal akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain begininya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma na'udzu ahwalana wa hassin af'alana wa khalisna min alamil faqri wal dhulli wa husnina min al-bala wal waba wal ta'ud wa min syurri al-a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bis-su'. Allahumma yassir fi jami'il umuri diniyah wa dunyawiyah wa hassin muradana bil khair وحسن مرادنا بالخير وحسن مرادنا بالخير اللهم باركنا من الشر والعصيان اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء يا محول القول والاحوال حولها لنا الى احسن حال يا محول القول والاحوال حولها لنا الى احسن حال يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أسفل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. يا أنت بكل الصالحين السلام عليكم ورحمة الله